Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rasul Matias yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matias Rasul. Matias adalah salah seorang dari 12 rasul yang merupakan murid Yesus. Ia dipilih menjadi rasul menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ketika Yudas memilih nasibnya sendiri dengan bunuh diri, para rasul bersepakat untuk memilih orang untuk mengisi tempat Yudas sebagai rasul. Syaratnya adalah orang itu haruslah menjadi pengikut Yesus sejak baptisan Yesus hingga menyaksikan kebangkitan Yesus. Ada 2 orang yang memenuhi syarat tersebut. Mereka adalah Justus yang disebut Barsabas dan Matias. Matias kemudian terpilih menjadi rasul. Ia juga menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Namun, Matias memang tidak ada dalam Injil. Tidak banyak berita tentang Matias. Ia mewartakan kabar baik di wilayah Yudea, kemudian mewartakan Injil ke Kapadosia, Turki. Ia wafat sebagai martir sekitar tahun 80 Masehi karena para musuh Kristus geram padanya, sebab banyak orang mendengarkan Matias sebagai rasul yang amat baik. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah para rasul dikisahkan bahwa Rasul Petrus meminta 120 murid untuk bersekutu dalam doa guna memilih seorang rasul untuk menggantikan Yudas. Petrus tampil sebagai ketua dari para rasul yang mendapatkan mandat istimewa untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Namun, Petrus melibatkan banyak murid dan berdoa untuk memilih satu dari 2 orang yang baik. Mereka berdoa dan membuang undi, dan Matiaslah yang terpilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Jadi, siapakah yang telah menetapkan Matias sebagai rasul Tuhan Yesus? Firman Yesus hari ini menegaskan bahwa dialah yang memanggil Matias melalui persekutuan pada muridnya. Sabdanya, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Tuhan Yesus memang tidak memilih Matias secara langsung untuk mengambil jabatan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot sebagai bagian dari ke-12 rasulnya. Namun, Matias mengalami pelayanan Tuhan Yesus mulai dari ia dibaptis di Sungai Yordan sampai ia bangkit dari antara orang mati. Matias sudah membuktikan dirinya sebagai rasul
yang siap diutus dan menghasilkan buah. Ia rela mati karena Yesus yang diikutinya dan diimaninya. Saudara-saudari terkasih, kita telah menerima iman kekristenan kita melalui para rasul yang diteruskan melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dari kesaksian dan pewartaan para rasullah, kita mengenal siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menetapkan para rasulnya dan mengutus mereka ke seluruh dunia untuk membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matias yang terakhir dipilih menjadi bagian dari 12 rasul telah membuktikan dirinya sebagai orang pilihan Tuhan Yesus sendiri. Dengan semangat dan penuh kegigihan, ia mewartakan kabar gembira Kristus yang menghendaki semua orang diselamatkannya. Matias pergi meninggalkan Yudea dan Yerusalem dan mewartakan Injil ke Kapadokia, Turki. Ia mewartakan kepada mereka bahwa Yesuslah Anak Allah yang hidup dan juru selamat dunia. Matias diperkirakan adalah salah seorang dari 70 orang yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi mendahuluinya ke kota-kota yang akan dikunjunginya berdua-dua. Santo Matias dihormati oleh Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, dan Gereja Lutheran. Matias dikenal sebagai rasul dan martir yang wafat karena imannya kepada Yesus. Itulah sebabnya dalam seni kekristenan ia digambarkan dengan kapak perang. Dengan kapak ia dipenggal dan menjadi martir Kristus. Saudara-saudari terkasih, meskipun Matias tidak dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, namun dia telah ditetapkan menjadi rasulnya. Melalui persekutuan gereja yang dipimpin oleh Petrus, Matias telah dijadikan rasul Kristus. Bukan Matias yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang menetapkan Matias sebagai rasulnya. Demikian pula, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita menjadi pengikutnya. Tuhan mau agar kita seperti para rasul dan juga Matias untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pada hari ini kita diingatkan kembali akan tugas kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah. Itulah yang dikatakannya ketika ia menjelaskan tentang pokok anggur yang benar. Yesuslah pokok anggur itu. Bapaknya adalah pengusahanya. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu harus melekat pada Yesus dan menghasilkan buah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, firman-Nya. Marilah kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Kristus dan telah ditetapkan oleh Dia untuk menghasilkan buah yang tetap. Dalam persekutuan dengan Yesus, kita menantikan dari Bapa yang empunya
pokok anggur, pengabulan akan apa saja yang kita nantikan dari Bapaknya. Marilah kita meneladan Santo Matias untuk pergi dan mewartakan kebaikan Allah kemanapun kita berada dan diutus, agar semakin banyak orang mengenal Bapa yang Maha Murah. Apakah aku menyadari bahwa Yesus memilih aku untuk diutus menjadi saksinya? Apakah sudah berusaha untuk menghasilkan buah-buah kasih untuk sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Matias telah ditambahkan untuk melengkapi persekutuan 12 rasul. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan kasih Kristus dan menghasilkan buah kasih bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.